Kita bisa mencontoh teladan saudara-saudara kita rakyat Gaza yang bahagia meskipun mereka di tengah penderitaan. Rakyat Gaza yang berjuang untuk mempertahankan kehormatan dirinya, tanah airnya, dan tempat-tempat suci umat Islam di bumi Palestina yang diberkahi oleh Allah adalah contoh nyata tentang makna kekuatan spiritual dalam kehidupan ini. Mereka hidup di tengah reruntuhan, kehilangan orang-orang yang terkasih, tetapi mereka tetap bisa tersenyum, saling tolong-menolong, dan tidak pernah kehilangan harapan kepada Allah Azza wa Jal. Mereka menjalani hidup ini dengan keyakinan yang penuh bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mereka resapi betul ayat ini, saudaraku. Surah Al-Imran ayat 139 merasuk ke dalam jiwa dan relung hati mereka. Jangan kalian merasa lemah dan jangan bersedih hati, sebab kalian adalah orang-orang yang tinggi derajatnya jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua senantiasa mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan pujian hanya milik Allah. Semua nikmat berasal dari Allah, dan semua nikmat yang kita rasakan akan dimintakan pertanggungjawabannya kelak di yaumil qiyamah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita gunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk kebaikan, kemaslahatan ibadah kita kepada Allah, untuk memakmurkan bumi Allah yang luas ini sebagai sarana bagi kita untuk beribadah dan mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Mencari keridhaan Allah dengan kita bertakwa, menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kekuatan spiritual bukan semata-mata urusan ritual atau keyakinan saja terhadap Allah Azza wa Jalla, melainkan kekuatan spiritual itu adalah daya batin yang memberi kita makna, yang memberikan kita arah dan keseimbangan pada kehidupan. Kekuatan spiritual muncul dari kesadaran terdalam manusia bahwa hidup kita ini sebagai hamba Allah memiliki tujuan transenden, tujuan hidup yang lebih tinggi dari sekedar kesuksesan secara material. Maka dalam konsep Islam,
Kekuatan spiritual ini dikenal dengan quwwah ruhiyah, kekuatan rohani yang memancar dari keimanan, kesabaran, dan kepasrahan kita kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah wahai hamba-hamba Allah, hanya dengan mengingat Allah dalam semua aktivitas kita, dalam semua dimensi kehidupan kita, maka hati kita menjadi tentram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat tersebut menegaskan bahwa ketenangan batin kita sejatinya hanya muncul dari kesadaran ruhani yang terhubung dengan Allah, bukan dari pencapaian dunia semata-mata. Maka kebahagiaan yang bersumber dari kekuatan ruhaniyah inilah, kekuatan spiritual inilah yang akan memberikan kita ketahanan terhadap goncangan-goncangan. Sebab ketahanan spiritual, kekuatan ruhiyah itu tidak bergantung pada situasi ekonomi, tidak bergantung kepada naik dan turunnya jabatan kita, tidak juga bergantung kepada pengakuan sosial yang diberikan oleh masyarakat ataupun rakyat kita. Ketika kita sebagai hamba Allah memiliki hubungan ruhiyah yang kuat dengan Allah Azza wa Jal sebagai poros dan pusat kehidupan kita, maka kita pasti memiliki ketenangan yang tidak akan mudah digoyahkan. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi SAW. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. In asabathu inna kulla amrihi lahu khair. Sungguhnya semua urusannya itu baik bagi dirinya. In asabathu sarra syakar, wa in asabathu darra sabar, fahadha khairun lahu. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, bukan lalu lupa daratan, lupa kakinya berpijak di atas permukaan bumi. Dia terbang mengawang-awang karena berbagai macam kenikmatan yang dia dapat dan dia raih. Tapi dia gunakan nikmat itu untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan terus bersabar, karena bersabar itu adalah kebaikan bagi dirinya. Maka jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, kekuatan spiritual inilah yang menjadikan kebahagiaan seseorang itu tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada sikap hati yang senantiasa bersyukur dan bersabar atas segala ujian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin dimuliakan Allah. Kekuatan spiritual dalam kehidupan setiap mukmin senantiasa memberikan kompas moral dan ketahanan mental. Orang yang memiliki orientasi spiritual, orientasi untuk ibadah dalam seluruh dimensi kehidupannya, dia tidak akan mudah kehilangan arah saat dia menghadapi krisis. Dia akan selalu melihat ujian sebagai proses untuk bertumbuh semakin kuat, dan dia tidak menganggap itu sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang hamba Allah memiliki orientasi spiritual yang kuat, maka dia akan lebih cepat untuk pulih dari keterpurukan karena memiliki harapan yang berakar pada iman yang kokoh. In takunu ta'lamun, Allah mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada orang-orang beriman,
Ketika diuji dengan kekalahan di medan perang Uhud, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jika kamu mengalami luka, derita akibat kekalahan di satu pertempuran, bukan hanya pertempuran fisik, bukan hanya qital dan jihad fisabilillah, tapi juga luka dan derita dalam menghadapi berbagai macam jenis ujian dan cobaan. Faqad massal qauma qarhum mithluh. Ingat, yang menderita dan pernah terluka itu bukan hanya kamu saja. Orang lain juga merasakan, bahkan mungkin lebih berat dan lebih sulit daripada derita yang kita rasakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhitab kita, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kamu mendapatkan luka, maka ketahuilah mereka musuh-musuhmu, orang-orang lain juga mendapatkan luka yang sama atau bahkan mungkin lebih berat. Tetapi yang tidak mereka miliki adalah wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian sebagai umat yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, kalian memiliki harapan. Kalian bisa menggantungkan harapan itu kepada Allah, sesuatu yang mahal dan tidak akan pernah bisa dicapai dan diraih oleh mereka yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat-ayat Al-Qur'an mengajarkan kepada kita bahwa ketahanan hidup sejati tidak berasal dari kekuatan fisik, tidak berasal dari kekuatan harta, tidak berasal dari kekuatan jabatan dan kekuasaan, tetapi dari kesabaran yang ditanamkan oleh iman yang kokoh kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Ta'ala, kebahagiaan sejati itu bukanlah milik pribadi kita, tetapi kebahagiaan itu juga harus menggema dalam kebaikan-kebaikan sosial, kebaikan yang kita tanamkan untuk orang lain, minimal orang yang terdekat dalam kehidupan kita, sehingga kekuatan spiritual seorang mukmin melahirkan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Al-Quran juga menegaskan pentingnya kehidupan tolong-menolong atau kepedulian sosial ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kamu tolong menolong dalam mengerjakan perbuatan dosa dan agresi. Spiritualitas yang otentik selalu hadir menampakkan dirinya dalam aksi-aksi sosial kita. Ketika kita berbagi, ketika kita menolong saudara kita yang tertindas, yang kelaparan, yang terkena bencana, baik bencana alam maupun bencana peperangan, maka kebahagiaan menjadi buah dari memberi, bukan dari menahan diri dari perbuatan baik kepada orang lain. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan ruhiyah juga bukan berarti kita menjauhi kehidupan dunia ini. Kekuatan spiritual bukan berarti kita hanya berorientasi akhirat lalu meninggalkan semua fasilitas dunia yang telah Allah ciptakan untuk kita. Dia justru menjadi rem dan kendali agar seseorang itu tidak terjerat dalam materialisme dan egosentrismenya. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Orientasi kita tetap untuk mencari keridhaan Allah, mencari kebahagiaan di akhirat. Tetapi Allah menekankan kepada kita, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu melupakan bagianmu dari dunia. Surah Al-Qasas ayat 77. Betapa ayat ini menegaskan prinsip keseimbangan, al-mizan. Prinsip kemoderatan, tawassut. Kita bekerja keras untuk dunia tanpa melupakan akhirat, atau sebaliknya kita bekerja untuk meraih kebahagiaan akhirat tetapi juga kita menikmati kehidupan dunia dalam rangka kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka dalam perspektif Islam, kebahagiaan bukan semata-mata hasil, tetapi dia adalah proses untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa sebagai hamba Allah ketika setiap langkah hidup kita memiliki makna ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad SAW, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ketika kita bekerja untuk menjadikan kerjaan itu sebagai ladang pahala buat kita. Ketika kita membantu orang dari berbagai macam kesulitan, maka bantuan kita akan menjadi bernilai zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita bersabar terhadap ujian, maka itu adalah bagian bentuk cinta kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla. Maka seluruh hidup kita pun berubah menjadi sekedar kebiasaan, sekedar rutinitas, sekedar perbuatan baik yang tanpa ada nilai ketuhanan. Maka dia menjadi ibadah yang memancarkan kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita sebagai muslim. Terakhir, masyarul muslimin dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mencontoh teladan saudara-saudara kita rakyat Gaza yang bahagia meskipun mereka di tengah penderitaan. Rakyat Gaza yang berjuang untuk mempertahankan kehormatan dirinya, tanah airnya, dan tempat-tempat suci umat Islam di bumi Palestina yang diberkahi oleh Allah, adalah contoh nyata tentang makna kekuatan spiritual dalam kehidupan ini. Mereka hidup di tengah reruntuhan, kehilangan orang-orang yang terkasih, tetapi mereka tetap bisa tersenyum, saling tolong-menolong, dan tidak pernah kehilangan harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menjalani hidup ini dengan keyakinan yang penuh bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mereka resapi betul ayat ini, saudaraku. Surah Al-Imran ayat 139 merasuk ke dalam jiwa dan relung hati mereka. Jangan kalian merasa lemah dan jangan bersedih hati, sebab kalian adalah orang-orang yang tinggi derajatnya jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih, kehilangan, menderita bukan berarti kita tunduk,
Bukan berarti kita harus menundukkan kepala kita, tetapi kita harus tegak. Karena Allah senantiasa bersama hamba-hambanya. Ketika Bani Israel di masa Nabi Musa alaihi salam, mereka adalah representasi orang-orang muslim umat Islam di zaman itu. Mereka dibunuh, mereka dibantai, dikejar-kejar. Sampai di hadapan mereka hanya ada dua pilihan: mati tenggelam di dasar lautan atau dibantai hidup-hidup oleh pasukan Fir'aun dan bala tentaranya. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua golongan manusia mereka saling melihat dan saling memandang dari kejauhan, berkatalah pengikut-pengikut Nabi Musa, umat Islam yang istiqomah pada saat itu adalah Bani Israel yang tertindas. Mereka berkata kepada Musa alaihi salam, inna lamudrakun, habis kita, akan dilumat dan akan dihancurkan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka akan mengejar kita dan kita akan tenggelam di depan laut ini. Tapi apa kata Musa alaihi salam? Kalimullah. Qala kalla. Tidak, sekali-kali tidak akan Allah meninggalkan kita. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena aku yakin Allah pasti bersamaku, akan memberikan petunjuk jalan keluar dari segala macam kesulitan ini. Dia pasti akan menolong hamba-hambanya. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu ma'ah. Sungguh kami, kata Allah dalam janjinya, dan janji Allah tidak akan pernah dikhianati dan tidak pernah ditepati olehnya. Inna lanansuru rusulana, kami pasti akan menolong rasul-rasul kami, utusan-utusan kami beserta orang-orang yang beriman. Itu adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kebahagiaan spiritual yang dirasakan oleh saudara-saudara kita rakyat Gaza. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi luar, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang nikmat, tidur di atas kasur yang empuk, kepanasan tinggal berlindung di ruangan yang ber-AC sambil menonton TV, hiburan-hiburan, dan memenuhi arena konser-konser musik. Itu bukan pilihan hidup mereka. Mereka lebih memilih hidup menderita, tetapi mereka merasakan kebahagiaan karena bisa menyuramkan wajah-wajah musuh, bisa mengisolasi Israel dan Amerika secara diplomatik, bisa menyudutkan mereka secara internasional. Mereka tidak lagi mendapatkan dukungan dari dunia yang menjadi sekutu mereka selama ini puluhan tahun, dan berhasil membangkitkan solidaritas dari masyarakat internasional untuk menyebut Free Palestine, Palestina yang merdeka dan berdaulat dari sungai sampai laut. Masyarul muslimin dirahmati Allah, maka kekuatan spiritual adalah pusat kebahagiaan hidup kita. Kebahagiaan ini memberikan makna pada setiap penderitaan, memberikan arah bagi kita ketika kita sukses, dan memberikan kepada hamba Allah kedamaian di tengah situasi kacau seperti apapun. Tanpa dimensi ruhiyah, kebahagiaan kita sangat rapuh. Maka dengan spiritualitas yang hidup kita akan menjadi perjalanan yang penuh makna, dan kebahagiaan kita akan menjadi buah yang alami dari hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kekuatan spiritual inilah yang harus kita jaga, yang harus kita rawat dengan baik, agar kita bisa mengubah manusia-manusia dari dalam yang nampaknya rapuh
dan lemah. Kebahagiaan dan kekuatan spiritual inilah yang akan menjadikan kita kuat, menjadikan kita tenang, menjadikan kita bahagia, bahkan di tengah ujian yang paling berat sekalipun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadyihi ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril Islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhal man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma waffiq ulata umurina. Allahumma waffiq ulata umurina wa aslihil ibada wal bilad lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma astur an uyubi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana. Allahumma taqabbal syuhada'ana fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin fi kulli makan min biqa'il ardi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023. Sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan dibalik keberhasilannya
yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Baitul Maqdis Institute, ilmu memimpin pembebasan Masjid Al-Aqsa.